Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'd. Di hadapan panjenengan semua orang-orang yang mulia, di samping kiri kanan saya ada orang-orang yang sangat mulia. Di tempat yang mulia, tempat di mana tauhid digalakkan, mu'allaf dilayani di Yayasan At-Tauhid sini. Semoga menjadi tonggak berdirinya kembali NKRI ala Nusantara Indonesia Raya. Mulai dari malam hari ini, bahkan malam-malam yang lalu ya, untuk yang akan datang, hari malam terus berganti. Semoga umat Islam yang ada di Indonesia ini semakin sadar, menyadari akan pola tipu daya kaum Ba'alawi. Siapa kaum Ba'alawi itu? Kaum yang mengaku sebagai Nabi, darah Nabi, ahli bait Nabi, tetapi tidak ada data yang benar-benar bisa diakui oleh nasabah mutaqaddimin dan nasabah mutaakhirin yang berakal sehat sampai saat ini. Di antaranya adalah beliau Imaduddin Usman Al-Bantani. Saya secara pribadi tidak mendukung beliau, tetapi mendukung penelitian dan keilmuan sekaligus kebenaran yang beliau sampaikan. Jadi objektif saya tidak ada di tengah, tetapi karena beliau adalah orang yang benar, Gus Fuad orang yang benar, Gus Fakil orang yang benar, Said Mutawawi orang yang sangat benar, Gus Moki orang yang benar, bahkan Prof. Dr. Manakin Ali orang yang sangat-sangat benar, dan saya wajib mendukungnya. Tidak hanya saya, seluruh umat Islam Indonesia, bahkan tidak hanya umat Islam, tetapi umat non-Muslim pun wajib untuk mendukung kebenaran ini. Jika kita bersatu untuk menyampaikan kebenaran, maka kebatilan akan muncul. Tetapi kalau kita diam, maka kebatilan akan maju. Kita yang mundur. Kebatilan yang diulang-ulang, dipropagandakan secara terus-menerus masif, maka akan dianggap sebagai sebuah kebenaran. Contohnya apa? Selama ini 90% umat Islam Indonesia, khusus yang warga Nahdien, masih terbuai dengan mimpi-mimpi, dikasih harapan palsu oleh para habib Ba'alawi. Ini buktinya. Oleh sebab itu, kami mengimbau kepada saudara-saudara kami semua secara masif juga nanti untuk kita berpikir ke pondok-pondok pesantren untuk menyadarkan tokoh-tokoh agama dan tokoh-tokoh masyarakat dan pejabat yang ada di Indonesia ini. Bukan berkondisi mengusir Ba'alawi, tidak, menyadarkan, kembalikan ajaran murni Islam yang sebenarnya rahmatan lil alamin, bukan rahmatan lil Ba'alawiyin. Karena apa? Islam di Indonesia ini sudah dimanipulasi, dimonopoli oleh mereka. Mohon maaf, ini agak keras ini, tapi rodo santun ya. Seperti santun. Hadis sudah dirubah. Artinya bahkan mengambil hadis yang maudhu, bukan dhaif. Quran saja tafsirnya bisa dimanipulasi. Apalagi kitab-kitab sejenis kitab nasab. Sudah disampaikan oleh beliau di Haji Usman, dan saya juga menyampaikan sejak abad 4 sampai 9 Hijriah tidak pernah ditemukan keabsahan silsilah nasab Ba'alawi. Terus masih ada yang tetap percaya atas dasar apa? Atas dasar kitab-kitab nasab mutaakhir. Ya maksudnya kita kembali ke awal. Kitab nasab yang lebih primer dan sekunder mendekati primer. Nanti pasti kita akan dituduh, itu seni Wahabi, seni Syi'i, pasti begitu.
pasti kita akan dipojokkan, disudutkan, mengikuti Syekh Abu Bakar Al-Jubani, Syekh Audah. Mana kitab yang berhaluan Ahlussunnah wal Jamaah yang membatalkan nasabah alawi? Ada banyak. Kita sudah buka website dan sekarang sudah terbuka jaringannya di seluruh dunia. Tidak hanya ulama Syiah saja, ulama Salafi Wahabi saja, tapi ulama Ahlussunnah wal Jamaah ada yang membatalkan nasabah alawi tidak tersambung sampai Nabi kita Muhammad SAW. Ini yang harus disadari pengumuman untuk masyarakat Indonesia, khususnya para santri, jamaah, ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik, semua di seluruh Indonesia. Pengumuman semuanya. Ayo kita lumpuhkan keyakinan kita, meyakini bahwa Alawi, para kabir atau kabaib di Indonesia ini bahkan seluruh dunia ya itu adalah keturunan Kanjeng Nabi Muhammad SAW secara sahih, sah dan meyakinkan. Kita mulai mundur, ayo kurangi 80%, bertahap 70, lalu 50%, lalu 20%, lalu lama-lama tinggalkan, anggap saja mereka sebagai ulama warasatul anbiya. Ini kan bargaining yang adil ya kan. Mereka kita anggap sebagai ulama, asalkan satu, jangan sampai mereka menganggap mengaku sebagai dulunya Nabi, saya sekarang Nabi. Kalau masih kayak gitu wajib kita tangkap, kita proses ke pengadilan. Dan saya sudah siap setelah pilpres nanti seandainya ini diangkat ke muka pengadilan ya, proses hukum saya siap untuk penjara 10 tahun sesuai dengan somasi yang pernah dilayangkan ke kami. Jika saya salah ya, tapi sebaliknya jika mereka yang salah harus ungkap 100% seakar-akarnya. Sampai yang belum lahir pun harus didoktrin, mulai dari usia 4 bulan waktu mau mendengani dikasih ruh jiwanya dalam kehidupan, harus didoktrin semua. Kamu bukan keturunan Kanjeng Nabi, kamu harus begitu. Karena apa-apa nggak mulai dari situ, nanti kayak orang Israel sebelum lahir itu sudah dididik dari kandungan ya. Sampai setelah lahir itu menganggap bahwa selain dari kita ini semua adalah kasar rendah semua, sama sekali tidak ada seperti hewan. Yang paling mulia itu saya yang keturunan Nabi yang mulia. Kamu itu siapa? Kamu itu akwal ya, kamu itu jongos ya. Inilah yang kita perjuangkan. Beliau-beliau yang mulia ini perjuangkan ini bukan demi untuk fulus, bukan untuk harkat dan martabat bangsa, demi mengembalikan status tiadanya kasta di Indonesia ini. Dan ini cocok difahami oleh seluruh mu'alaf yang ada, termasuk yang ada di keluarga besar Yayasan Pembina Mu'alaf At-Tauhid, bahwa kita umat Islam ini sebenarnya tidak eker-ekeran kehadiran bertengkar merebut balung yang tidak ada dagingnya, tidak, tetapi untuk meluruskan, karena ini bahayanya lebih besar daripada terorisme, radikalisme, bahkan bisa juga lebih bahaya daripada corona. Kalau corona cuma 3 tahun, 4 tahun selesai, ini bisa sampai 100, 200, 300 tahun yang akan datang jika tidak kita tekan mulai dari sekarang. Harus, ini penyakit yang sangat-sangat ganas, menular, parah akibatnya, diderita oleh umat yang ada di Nusantara ini. Jadi Bani Jawi, Wali Songo bergerak untuk meluruskan, karena yang punya data pustaka dari kita ini. Saya yakin ulama-ulama pondok pesantren Salafiyah dan Falafiyah 90% tidak ada yang memiliki kitab nasah. Saya yakin. Nanti kalau ada yang pengen beli, pengumuman ke Pak Yai Zazuki dari Bangkalan Madura. Nah, saya tapi saya yakin sekelas Gus Najib, sekelas Yahya, ya, sekelas Gus Romli hanya memiliki kitab nasab abad 9, 10, 11, 12, mentok 14, 15 sekarang ini. Jadi mereka mau sah, nasab alawi sah. Dan baru-baru ini saya juga menemukan manuskrip kitab Fathul Rahimur Rahman yang mengatakan bahwa makbarah makam Imam Ahmad Al-Atah An-Nafad itu sebenarnya palsu.
karena 544 tahun baru dideteksi antar-antarnya ada di atas sekitar 100 biro ya, atau 50 meter bukit agak tinggi di situ yang sekarang dibangun menjadi makbaro atau makam Sayyid Ahmad bin Isa al-Muhajir atau An-Nafa al-Abah itu. Sebenarnya tidak ada, hanya berdasarkan isyarat bil kasfi dengan ronsen. Dan ilmu ronsen maka itu turun sampai sekarang. Buktinya kan ada sampai sekarang. Nah, Imam Ahmad al-Abah ditemukan makamnya itu juga berdasarkan ilmu ronsen. Dan buktinya sampai keturunannya di Indonesia Nusantara mencari makam-makam tua juga dengan ilmu ronsen dialihkan ke klan Alawi, kebanyakan bin Yahya al-Qudus, Asegaf dan lain-lain. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekeliruan. Sekali lagi saya ulangi lagi pengumuman seluruh rakyat Indonesia baik muslim dan non muslim, ayo bangkit, sadarlah kalian, sadar tanyo dengan semua sudah terkena gendam masal ilmu hipnotis, hipnoterapi level master, bukan level basic advance, bukan master. Tapi apa yang mereka ucapkan itu penuh dengan sihra. Inna minal bayani la sihra, sihir dan mensihir kalian. Sadar kalian, bangunlah kalian, bangun mulai dari sekarang. Wallahu a'lamu bis-shawab. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.